Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Ismawati. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia 2, yakni peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Mengenal sistem kerja hybrid. Apa itu sistem kerja hybrid? Sistem kerja hybrid adalah model kerja yang menggabungkan konsep kerja di kantor atau yang biasa disebut dengan WFH, work from home, dan kerja dari lokasi lain. Dalam sistem ini, karyawan memiliki fleksibilitas untuk memilih tempat kerja pada hari-hari tertentu dan kadang ke kantor pada hari-hari lain. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memilih lingkungan kerja yang paling nyaman dan produktif bagi mereka. Konsep burnout dan tantangannya. Menurut Maslach, burnout terjadi ketika seorang mengalami kelelahan emosional, merasa depersonalisasi terhadap orang lain, serta merasa kurangnya pencapaian dalam pekerjaan. Maslach mengatakan bahwa burnout terutama dialami oleh individu yang bekerja di bidang pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi burnout? Yang pertama adalah beban kerja yang berlebihan. Beban kerja tidak realistis atau terlalu banyak dapat menyebabkan kelelahan dan burnout. Berikutnya, kurangnya dukungan sosial. Kurang dukungan sosial dari rekan kerja atau atasan dapat memperburuk perasaan terisolasi atau burnout. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan kerja hidup. Sulitnya memisahkan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan sehingga tidak adanya waktu untuk bersantai dan mengisi ulang energi dapat memicu burnout. Yang keempat adalah perasaan tidak terkendali, yaitu kurangnya kontrol atas pekerjaan atau lingkungan. Dapat menyebabkan frustasi dan perasaan tidak berdaya yang berkontribusi terhadap burnout. Yang terakhir adalah tuntutan pekerjaan yang tidak realistis, ekspektasi yang tidak masuk di akal atau tidak dapat dicapai dapat menimbulkan tekanan stres yang berujung pada burnout. Pada intinya, karyawan yang nyaman adalah kunci perusahaan yang berkembang. Peran motivasi dalam menurunkan burnout. Ada dua peran dalam menurunkan burnout. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah pencapaian, pengakuan, dan pekerjaan yang menantang yang mendorong kepuasan. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah kebijakan perusahaan, gaji, dan kondisi kerja. Kekurangan faktor ini dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Motivasi kerja berperan penting dalam menurunkan burnout dengan meningkatkan ketahanan psikolog karyawan terhadap tekanan kerja dan menjaga semangat berprestasi. Membangun budaya kerja yang positif, yaitu dengan berkompetensi, karyawan merasa mampu dan berkembang dalam pekerjaannya. Otonomi, karyawan memiliki kebebasan dalam mengatur waktu kerja. Dan keterhubungan, karyawan merasa terhubung dengan orang lain di tempat kerja.
Peran lingkungan dalam menurunkan burnout. Lingkungan kerja yang mendukung berperan penting dalam menjaga kesejahteraan karyawan. Menurut ahli Stoner tahun 1992 mengemukakan bahwa lingkungan kerja terdiri dari aspek fisik, sosial, dan psikolog. Robin juga menekankan pentingnya faktor-faktor pekerjaan, komunikasi, dan kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang sehat dapat menjadi penyangga terhadap stres sekaligus meningkatkan keterlibatan dan komitmen karyawan. Peran lingkungan dalam menurunkan burnout juga terdapat 4, yaitu fasilitas kerja yang memadai, batasan kerja yang jelas, dukungan sosial dan komunikasi terbuka, serta kepemimpinan yang empatik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa motivasi yang tinggi dan lingkungan kerja yang suportif dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, memperkuat daya tahan terhadap stres, dan secara signifikan menurunkan risiko burnout. Dalam sistem kerja hibrid, strategi yang mengintegrasikan keduanya sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang sehat dan produktif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Kenyamanan kerja bukan fasilitas mahal, tapi perhatian nyata. Mulailah dari hal kecil, libatkan semua pihak, dengarkan kebutuhan karyawan. Tempat kerja yang nyaman bukan dibangun dalam sehari, tapi dari niat baik setiap hari. Terima kasih.